tentang at-tawassulu bi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Umar radhiyallahu anhu. Tawassul kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman kekhilafahan, zaman khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemarin kita membahas di zaman siapa? Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang menganjurkan ketika orang-orang yang Sayyidatuna Aisyah, bahkan mereka setuju apa yang telah dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini tawassul dengan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Sayyidina Umar. Kalau orang mau mendapatkan dalil ini, dalil-dalil yang sangat panjang. Kalau kita berbicara tentang agama, berarti kita berbicara tentang dalil. Dalilnya semakin banyak, semakin panjang, berarti putusannya semakin kuat. Kualitasnya itu semakin kuat. Semakin banyak maklumat. Nah, maklumat di sini adalah dalil. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasulullah, dalil dari mereka para sahabat. Rasulullah sendiri bersabda, "Addu 'alaiha bin nawajiz." Ambil ucapan sahabat dan gigit erat-erat pendapat mereka. Addu 'alaiha bin nawajiz, dengan gigi apa? Dengan gigi geraham. Dengan gigi geraham. Kalau dengan gigi kelinci, putus gigi kelinci kita. Tapi dengan gigi geraham, ambil. Karena pendapat mereka para sahabat itu adalah dalil. Nah, ini banyak orang mengatakan dalil cuma Al-Quran dan hadis. Enggak benar. Rujukan-rujukan yang ada dari Al-Quran, dari hadis, banyak sekali. Mereka para keluarga baginda Rasulullah itu adalah dalil. Sahabat Rasulullah itu adalah dalil. Kalau kita berbicara tentang fikih, ada imam mazhab yang 4. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Semua rujukan dari masing-masing imam mazhab dalil gak? Dalil gak? Dalil. Gitu. Kalaulah Al-Imam mazhab seperti Al-Imam Syafi'i itu adalah dalil, bagaimana sahabat Rasulullah yang lebih tinggi daripada Al-Imam Syafi'i? Ya kan? Kalau dijadikan pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah dalil, bagaimana ini adalah sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Kemarin kita membahas tentang ucapan Sayyidatuna Aisyah tentang apa? Tawassul melihat kubur Rasulullah Muhammad. Nah, ini bagaimana tawassul dengan kuburnya Nabi SAW di zaman Sayyidina Umar. Apa yang terjadi? Apakah Sayyidina Umar menyalahi pendapat Sayyidatuna Aisyah? Apakah juga Sayyidina Umar menyalahi pendapat Sayyidina Abu Bakar? Kita lihat. Kita lihat dan kita kaji. Wa qala al-Hafidz Abu Bakr al-Baihaqi, berkata Al-Hafidz ahli hadis yang cuma minimal beliau hafal 700.000 hadis. Al-Hafidz itu minimal 700.000 hadis dia hafal dengan sanad-sanadnya.
700.000 hadis, banyak gak? 700.000 hadis dengan sanad-sanadnya. Ini banyak orang pesantren. Pesantren ngantuk-ngantuk, kemudian ke toilet dia ngerokok. Bagaimana mau dia hafal hadis? Bagaimana mau dia hafal hadis dengan banyaknya? Ya kan? Jadi kalau jadi santri aja susah, bagaimana jadi siapa? Jadi ulama, bagaimana jadi ahlinya? Kalau udah berbicara tentang ahli hadis berarti ketinggian ulama secara khusus. Karena ulama itu bisa jadi umum, sebagaimana dokter. Dokter kan kalau disebut dengan dokter umum masih S1 dia. Tapi kalau udah disebut dengan ahli dokter tonggos misalnya, ahli dokter gigi yang tonggos, berarti S2 udah. Ahli jantung berarti S2 udah. Ahli liver S2 lebih tinggi nggak daripada dokter umum? Iya lebih tinggi. Nah S3 dia berbicara tentang jantung secara khusus spesifiknya. Itu S3. Sama ini juga ulama ada yang model S1, ada model S. Nah yang kita bicarakan di sini bukan pakar hadis lagi, al-hafiz. Dan kedudukan profesor lebih dari profesor yang ada di dalam dunia ini. Satu perguruan tinggi aja paling banyak profesor berapa sih? Iya berapa? 5, 10 atau 20. Dikit sekali, sangat dikit, sangat dikit. Itu dalam satu universitas. Misal seperti itu. Ini 1000 semua profesor semuanya. Mau dibandingkan dengan satu orang al-hafiz, nggak ada apa-apa mereka itu profesor. Walaupun itu profesor ahli dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi. Kalau sekarang orang hafal Al-Quran disebut dengan Al-Hafiz. Itu ketinggian tuh gelar. Al-Hafiz ini untuk lebih daripada ahli Al-Quran dan hadis. Ya kan kalau misalnya kita dengar Al-Hafiz Amir Al-Katiri misalnya, atau Al-Amiri Amir apa? Al-Katiri, Masya Allah. Misal, iya kan, Masya Allah, cuma Masya Allah, luar biasa. Tapi ini lebih daripada jangkauan orang-orang yang sudah melebihi dari ahlinya keilmuan masing-masing. Jadi kalau misalnya zaman sekarang ada orang menamakan Al-Hafiz, orang baru hafal Quran disebut dengan Al-Hafiz. Al-Hafiz. Sementara dulu tidak ada yang seperti itu. Al-Hafiz hanya orang yang sudah menghafal Quran dengan berbagai macam qiraatnya gitu. Berikut dengan hadis minimal 700.000 hadis dengan sanadnya. Al-Baihaqi yaitu Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi yang disebut dengan Al-Imam Al-Baihaqi. Ya kan kalau kita sebut misalnya al-hadis rawahu Al-Baihaqi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Akhbarana Abu Nasr bin Qatadah, telah bercerita kepada kami Abu Nasr bin Qatadah. Qatadah ini sanad rangkaian hadis yang beliau dapati. Wa Abu Bakrin Al-Farisi, dan juga Imam Abu Bakar Al-Farisi, ada dua nih, Abu Bakar Al-Farisi dan Imam Abu Nasr bin Qatadah. Qala hadatsana Abu Amr bin Matar, bercerita kepada kami Abu Umar bin Matar. Hadatsana Ibrahim bin Ali Ad-Duhali, bercerita kepada kami Ibrahim bin Ali Ad-Duhali. Inilah rentetan ilmu namanya. Diriwayatkan oleh fulan bin fulan, diriwayatkan oleh fulan bin fulan, diriwayatkan oleh fulan bin fulan. Bukan sekedar ilmu mengambil nyatok itu, enggak, ada periwayatnya. Ada periwayatnya. Seperti kalau misalnya kita mau belajar hadis, kita dapat dari guru dari guru sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad. Itu namanya sanad tuh, lihat. Jadi kalau misalnya kita mau belajar ilmu syariatul Islam itu bersanad, enggak sebegampang kita ngaji seperti matematik atau bahasa Indonesia atau bahasa Perancis. Al-ilmu la yu'khadhu an kulli ahad.
Karena ilmu itu nggak bisa diambil dari setiap orang. Nggak gampang mentang-mentang dia jadi ustaz kemudian kita jadikan guru, entar dulu. Mentang-mentang dia jadi syekh kemudian kita jadikan guru, entar dulu. Nggak segampang itu. Jadi kita ngambil ilmu nggak setiap kita dengerin kemudian dijadikan ustaz, enggak, entar dulu. Tapi kalau misalnya kita udah menjadikan bahwa dia adalah guru kita, ambil sekuat-kuatnya. Al-urwatul wuthqa. Ambil perjanjian dengan kuat dengan guru tersebut. Kalau dia udah jadi guru kita. Hadatsana Yahya bin Yahya. Diceritakan kepada kami Yahya bin Yahya. Bahasa Arab, orang-orang Arab kayak gitu memang. Nama anak dan bapaknya sama. Al-Imam Al-Ghazali, beliau sama dengan bapaknya dengan kakeknya. Dengan bapaknya dengan kakeknya. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu Abu Hamid. Gelarnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Namanya beliau Muhammad, kakeknya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad, buyutnya Ahmad. Masya Allah. Zaman kita sekarang di Indonesia ada gak? Taufik bin Taufik bin Taufik ada gak? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Itu misalnya Atha bin Atha bin Atha, Atha ibnu Abi Rabah misalnya. Ini ulama besar, Atha ibnu Abi Rabah, sahabat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada enggak Atha bin Atha bin Atha? Di Arab banyak. Gitu. Hadatsana Yahya bin Yahya hadatsana Abu Muawiyah. Bercerita kepada kami Abu Muawiyah anil Amash dari Al-Amash an Abi Saleh dari Abu Saleh an Malikin dari Malik. Gala Al-Imam Malik beliau berkata asaban nasa gahtun. Jadi maf'ulun bih dulu nih. Fa'ilnya belakangan. Disebut dengan maf'ulun bih muqaddam, fa'il muakhar. Ketika itu manusia ditimpa kekeringan. Asaban nasa gahtun. Ketika itu manusia ditimpa kekeringan. Fi zamani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Persis di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ini di zaman Sayyidina Umar lagi dalam keadaan kering kerontang. Akhirnya fajar rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Akhirnya ada seseorang ziarah ke kubur Nabi. Dalam ziarahnya itu dia berkata, lagi ziarah ke kubur Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istagillah li ummatika fa innahum qad halaku." Minta kepada Allah agar Allah tuangkan air hujan untuk umatmu ini. Mereka bakal binasa ya Rasulullah. Ngadu sama Rasulullah. Ngadu sama Rasulullah. Yang zaman sekarang bilang bid'ah syirik ngadu sama kuburan. Betul gak? Bid'ah syirik bid'ah, bid'ah kafir kufur. Ini di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Apakah Sayyidina Umar adalah orang bodoh? Khalifah Rasulullah Muhammad. Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kuburannya persis berada di sisi Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Sembarangkankah orang menyatakan bahwa Sayyidina Umar ahli bid'ah? Mustahil. Dan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar itu adalah hujjah balighah. Kalau dalam sabda Rasulullah, kalau Sayyidina Umar ada di sebelah kiri, setan enggak mau dengan jarak berkilo-kilo dekat dengan Sayyidina Umar. Kenapa? Takut dengan Sayyidina Umar. Kalau setan aja takut, bagaimana yang lain? Kalau ada orang berani sama Sayyidina Umar, berarti lebih setan daripada setan. Lebih setan daripada setan. Tuh jin takut tuh kalau misalnya ada Sayyidina Umar berkilo-kilo. Waduh, Umar. Aduh, Umar. Rasulullah yang bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam pujian Rasulullah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Itu. Jadi ini bukan ucapan biasa, ini langsung dari Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat tersebut minta kepada Rasulullah agar minta kepada Allah turun hujan.
Fatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Ketika itu Rasulullah tidak langsung jawab, tapi Rasulullah datang kepada orang tersebut dalam tidur. Berarti mimpi. Dimimpin oleh Rasulullah. Sementara orang yang mimpi Rasulullah benar hukumnya. Benar, bukan benar hukumnya, benar. Orang mimpi Rasulullah benar. Man ra'ani fil yaqadzati, barang siapa yang mimpi aku, dalam sabda Rasulullah, faqad ra'ani fil yaqadzah, maka sungguh dia telah melihat aku secara terang-terangan. Berarti kalau misalnya ada orang yang mimpi Rasulullah itu benar, bukan setan. Itu Rasulullah menjelaskan, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Setan itu enggak bakal bisa menyerupai aku. Ya Allah, jam 2 di Masjid Mujahidin di sisi maksudnya Nurul Huda udah diganti nih. Nurul Huda apa jadi Mujahidin di dekat Masjid Nurul Huda, di dekat Gunung Batang. Kok saya lihat ada Haji Naseri. Haji Naseri kata siapa? Enggak ngelihat langsung. Taunya kita datang ke rumahnya Haji Naseri lagi ngopi. Mungkinkah ketika itu Haji Naseri adalah wali min auliyaillah? Misal kita bilang enggak mungkin, berarti itu jin, gitu aja. Cuma saya mau nanya, mungkinkah ketika itu Al-Hajj Muhammad Nasiri itu adalah waliullah? Jawab temannya. Ya. Wali min auliyaillah? Enggak. Berarti yang di situ jin. Nah, jin bisa saja menyerupai siapapun. Menyerupai ini juga. Ini asli tapi palsu. Asli. Katanya asli tapi palsu, aspal. Saya ingat waktu dulu aspal. Ingat kan? Itu Mr. Bean. Tapi yang penting masuk TV aja dulu. Enggak apa-apa. Penting masuk TV aja dulu. Gitu. Saya baru ingat betul. Jadi itu jin bisa menyerupai siapa saja. Makanya kadang ada orang meninggal dunia, tahu-tahu sebelah sana dia ada. Mungkin. Tahu-tahu dekat kuburannya ada. Mungkin. Bisa jadi itu adalah jin. Gitu. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Tapi Rasulullah mengkhususkan setan enggak bakal bisa menyerupai aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang melihat Rasulullah benar. Orang yang mimpi Rasulullah benar. Berarti ini yang didatangi oleh Rasulullah benar enggak? Benar. Kalau ada orang yang menyatakan enggak benar, berarti dia enggak percaya dengan sabda Rasulullah Muhammad. Sementara sabda Rasulullah adalah dalil mutlak kebenarannya dan mutlak dijadikan hukum, hujjah. Gitu. Faqila lahu iti Umar. Akhirnya Rasulullah bersabda, iti Umar, datang ke Umar. Nyuruh kepada orang tersebut, engkau datang ke Umar, iti Umar. Al-hadis, hadis Rasulullah. Rasulullah ketika sudah meninggal dunia, ucapannya tetap disebut hadis. Kita harus paham nih. Rasulullah ketika sudah meninggal dunia, ucapannya adalah hadis. Maka ini kan disebut al-hadis, yaitu inilah hadis. Hadis siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan Rasulullah tidak terkhususkan ketika beliau dalam keadaan hidup. Ini buktinya Rasulullah sudah meninggal dunia, kemudian dijadikan dalil bahwa ini adalah hadis. Menandakan bahwa segala sesuatu ucapan yang datang dari Rasulullah enggak harus ketika Rasulullah dalam keadaan hidup. Bisa jadi dalam keadaan sudah meninggal dunia, itu adalah hadis. Makanya banyak ucapan Rasulullah kepada mereka para aulia Allah. Ucapan Rasulullah kepada para aulia, ini dan ini hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khususiyah. Ya, secara khusus. Wa qad rawa Saifun fil Futuh. Berkata Imam Saif dalam kitab Al-Futuh, annalladzi ra'al manam al-madhkura, bahwa orang yang mimpi Rasulullah tersebut ini dikatakan huwa Bilal bin Haris al-Muzanni, ahadus sahabat. Beliau adalah Bilal bin Haris al-Muzanni, salah satu sahabat Rasulullah. Pas terus mimpi Rasulullah
Sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang matanya selalu beliau liputi untuk selalu melihat baginda Rasulullah di masa hidupnya. Sahabat Rasulullah orang paling istimewa di sisi Rasulullah Muhammad. Qala Ibnu Hajar isnaduhu sahihun. Al-Imam Ibnu Hajar menyatakan sanadnya ini sahih. Arti sanad dari periwayat hadis sampai baginda Rasulullah yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut sahih. Enggak ada penyakitnya, enggak ada uzurnya, enggak ada rusaknya. Semuanya kuat. Hafalannya kuat, sandaran hafalannya kuat, kemudian semuanya orang-orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang munafik dan juga bukan orang-orang mudallis misal. Walam yaqul ahadun minal a'immati alladziina rawawul haditsa walam min ba'dihim mimman marra bi tasanifihim minal ammah innahu kufrun wa dhalal. Tidak ada seorang ulama yang meriwayatkan hadis setelah zaman ini dari karangan-karangan yang menyatakan bahwa Rasulullah datang disebut kafir atau ziarah kepada Rasulullah disebut kafir dan sesat. Enggak ada. Kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa ziarah kubur Rasulullah kafir, ziarah kubur Rasulullah sesat, enggak ada ulama yang berkata seperti itu. Andaikan ada, kafir, naudzubillah min dzalik. Tega-tegaan orang ziarah ke Rasulullah disebut bid'ah. Tiga gak? Dengerinnya aja, aduh, ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut ketika ziarah ke Rasulullah bid'ah, syirik, bid'ah. La haula wala quwwata illa billah. Enggak terfikir. Dan kalau misalnya kita mau cari dalil, enggak ada orang yang menyatakan dari kalangan keluarga Rasulullah, sahabat, para imam sampai zaman sekarang yang menyatakan bahwa tawasul kepada kubur Rasulullah adalah sesat. Enggak ada. Bisa paham kan jemaah? Paham kan jemaah? Enggak ada. Demikian kalau misalnya ada orang ziarah kepada ahli warisnya baginda Rasulullah, keluarga, para sahabat, para aulia, para ulama, apakah kemudian berziarah kepada mereka disebut dengan kufur atau munafik? Nauzubillah min dzalik. Enggak ada. Para ulama pun enggak ada yang menyatakan bahwa ziarah kubur Habib Husain misalnya, Anwar Batang, atau ziarah kubur Kiai Syarif Hidayatullah, atau ziarah kubur Sultan Hasanuddin, atau ziarah kubur ke siapa aja disebut dengan bid'ah. Tidak pernah ada. Mau cari riwayatnya pun enggak ada. Sebagaimana banyaknya orang menyatakan bid'ah, syirik. Sayyidatuna Fatimah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam ziarah ke Baqi'ul Gharqad. Sayyidatuna Fatimah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wanita teristimewa di sisi Allah dan Rasulnya. Dikatakan dalam satu hadis setelah Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, setelah ibunya, kemudian Fatimah, ada di situ, kemudian Sayyidatuna Aisyah, kemudian Sayyidatuna Aisyah, kemudian Sayyidatuna Asyah. Allahu Akbar. Setega itukah orang menyatakan bahwa ziarah kubur? Apalagi ada yang menyatakan ziarah kubur haram, lebih lagi. Ngajinya di mana? Di pohon apa dia ngaji? Kitabnya apa? Gurunya siapa? Ini yang parah nih, gitu. Berani sekali untuk menyeleweng dengan agama. Orang berbuat zina dosa. Orang berbuat zina dosa. Orang mencuri dosa. Tapi orang mempermainkan agama dengan hukum lebih dosa daripada zina, daripada mencuri, daripada judi itu semua. Sementara itu tiga adalah ibu dari berbagai macam kejahatan. Zina, mencuri, judi, satu lagi minuman keras. Ummul khaba'is itu semuanya disebut dengan ibunya perbuatan-perbuatan yang rendah. Itu semuanya disebut dengan ibunya perbuatan-perbuatan yang rendah. Terjadi sekarang. Bukan ulama tapi belaga ulama. Gitu. La haula wala quwwata illa billah. Wala ta'ana ahad fi matnil hadis, dan tidak ada satupun ulama yang menciderai hadis ini, enggak ada. Satu ulama yang menciderai hadis ini enggak ada. Dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, saking terampilnya beliau tentang ilmu hadis. Jamaah dengerin, saking terampil, saking ahlinya beliau menyatakan enggak ada dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang yang menyatakan, atau dari zaman sahabat Rasulullah yang menyatakan hadis ini cedera.
berarti dijadikan hukum. Wa qad awrada hadzal hadits Ibnu Hajar al-Asqalani wa sahhaha sanadahu kama taqaddam. Ada bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, khalifah fil ahadits an-nabawiyah. Kalau orang udah mendengar dari kata-kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, orang diam. Kenapa? Beliau pimpinan dalam ilmu hadis. Beliau pimpinan dalam ilmu hadis. Semua ulama kalau dari sebutan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani sakat diam. Marhaba Imam, marhaba, marhaba. Sementara beliau, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini beliau dalam berfikih bermadzhab Imam Syafi'i. Jadi mazhab Imam Syafi'i itu, dalam mazhab Imam Syafi'i itu banyak ulama-ulamanya yang sangat hebat. Imam Ibnu Hajar atau Imam Nawawi, luar biasa. Ini banyak sekali. Imam Al-Ghazali sebelumnya. Al-Imam Al-Ghazali bahkan bermadzhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, cukuplah mazhab Al-Imam Syafi'i sebagai kegembiraan yang sangat istimewa. Karena dalam mazhab beliau banyak sekali ulama-ulama besar. Sekaliber Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali, kemudian Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar di antara. Wa sahhaha sanadahu kama taqaddama, dan bahkan Al-Imam Ibnu Hajar menyatakan hadis ini sahih. Udah habis perkara kalau begitu jadinya. Imam dalam ahli hadis menyatakan sahih. Tahu-tahu datang orang sekarang. Ini enggak sahih. Dari mana dia mengatakan enggak sahih? Kemudian orang datang mengatakan sekarang dhalal, sesat, bid'ah, syirik. Dari mana dia mengatakan bid'ah syirik? Berarti mengkotek hadisnya. Hadisnya mengkotek, sanadnya mengkotek, terputus. Faham jamaah? Dia ngomong dengan sanad yang terputus. Gak ada dari zaman Rasulullah sampai sekarang kemudian dikatakan bahwa ini adalah sesat. Andaikan ada orang yang menyatakan sesat, berarti mengkotek itu terputus. Dia punya keilmuan gak ada dasarnya. Nah, ini banyak jamaah sekalian. Ada berapa banyak orang berkata tidak ada dasar, tidak ada keilmuan. Cuma dia berani ngomong dengan orang awam, orang bodoh. Orang bodoh diapain juga banyak. Bahkan menyatakan banyak hadis palsu, orang-orang nabi palsu, banyak pengikutnya. Emang orang bodoh? Betul gak jemaah? Zaman sekarang ada orang menyatakan nabi ikut juga, saking bodohnya tuh orang. Gitu. Saking bodohnya orang, ini kan sebodoh-bodohnya orang. Ada orang menyatakan nabi palsu, iya aja lagi, iya kali ya. Oh dia punya apa? Astagfirullahaladzim. Dia punya rambut, andaikan rambutnya itu dipasang padi, kemudian subur, tumbuh subur di situ, enggak jadi nabi. Apakah nabi sebegitu segampang itu? Setelah Nabi besar Muhammad tidak ada nabi lagi. Mutlak dia mempunyai keilmuan apa itu semuanya, andaikan punya ilmu, bertolak belakang dengan ilmunya baginda Rasulullah. Kalau menyatakan dia adalah nabi, rasul, kafir dia, dan yang percaya juga kafir. Ya, Nabi Allah Isa datang bukan untuk menyatakan bahwa dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Beliau menyempurnakan. Beliau mengikuti, bukan menyempurnakan. Beliau mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad. Ingat, beliau mengikuti ajaran Rasulullah, bukan menyempurnakan. Karena Rasulullah sang penyempurna. Syariat Rasulullah sudah sempurna dan tidak ada lagi yang bisa menyempurnakan. Jadi Nabi Allah Isa datang mengikuti syariatnya Nabi besar Muhammad. Sampai sini paham gak jemaah? Alhamdulillah. Enggak, soalnya kalau paham ngajarin lagi ke umat nih. Jangan sampai banyak banget orang mengatakan dalil hadis-hadis dhaif. Kemudian bid'ah, syirik, hati-hati gitu. Wa man huwa fi ilmihi wa fadli wa wazani bain hufadhil hadis. Dan beliau yaitu Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, keilmuannya, keistimewaannya, timbangan dalam hafiz itu di antara para pembesar ulama hadis, jelas. Dan kita percaya dengan mereka. Kalau kita nggak percaya kepada mereka para ulama, percaya dengan siapa? Sementara mereka yang menekuni tentang hadis Rasulullah Muhammad.
Mimma la yahtaju ila bayanin wa tafsirin, enggak perlu untuk penjelasan lagi. Kalau sudah dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis tersebut sudah benar. Enggak perlu untuk dijelaskan lagi, dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Sampai sini berarti apa diantaranya hadis tentang tawassul ke kubur Rasulullah diperkuat lagi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Sayyidatuna Aisyah menyatakan, kemudian di zaman Sayyidina Umar, dan semuanya mujarrab. Artinya hasil. Siapa yang mendekat kepada mereka para aulia Allah, hasil. Dengan dekatan hati kita, bukan cuma sekedar zahir yang kita dekat, zahir dan batin, dan yang lebih kuat lagi, zahir dan batin itu kuat dengan mereka para aulia Allah, semuanya bakal dapat. Semuanya menurut kadar kedekatan kita kepada mereka para kekasih-kekasihnya Allah. Kalau kadar kita pupus, enggak dapat. Siapa kita mau bersungguh-sungguh mendapatkan karunia Allah yang sangat besar kalau kita enggak punya ikatan jiwa dengan mereka para aulia Allah dan ulama? Tapi kalau kita punya ikatan jiwa dengan mereka, sebanyak-banyaknya Allah bakal berikan kepada kita. Jadi kulun ala qadri istafa, semuanya tergantung kepada kesucian hati dan pendekatan diri kepada Allah, Rasulullah, dengan mereka para aulia dan ulama, guru-guru kita. Wallahu a'lam. Kita baca surah Yasin. Ini Masya Allah bertaufik, itu nenek dari istrinya